Satria Putra. Dan aku Najla Tila, Menemani teman-teman dalam program Ceria, cerita dan informasi anak. Episode hari ini Ceria sudah menyiapkan ragam berita yang spesial untuk teman-teman di rumah. Yuk kita lihat ada apa aja. Serunya wisata ke hutan pinus. Mengenal sejarah musik di Galeri Lokananta, Solo, Jawa Tengah. Melihat kemeriahan tradisi merebut ribuan buah nanas. Yuk kita simak ceria hari ini selengkapnya. Teman-teman ceria, di informasi pertama kita kali ini, aku mau mengajak teman-teman berwisata ke hutan pinus di Kudus, Jawa Tengah. Suasana hutan pinus yang sejuk dan asri bisa menjadi alternatif liburan bersama keluarga loh. Wah, aku suka nih kalau wisata ke tempat yang sejuk kayak gini. Pasti lokasi wisatanya di dataran tinggi ya, Satria? Yaps, bener banget Najla. Wisata hutan pohon pinus ini memang berada dekat lereng Pegunungan Muria. Wisatawan bisa jalan-jalan di atas jembatan setinggi 5 meter. Dan tersedia juga tempat foto-foto loh. Puas jalan-jalan menikmati indahnya pemandangan pohon pinus, setelahnya kita juga bisa langsung bersantai di villanya ya, Satria? Bisa banget dong, karena di sini fasilitasnya lengkap banget. Mau nginep sambil kulineran juga bisa. Ayo ya, Satria, aku jadi nggak sabar mau jalan-jalan di hutan pohon pinus nih. Siap, ini dia liputannya. Hai teman-teman ceria, tak terasa sudah masuk di penghujung weekend lagi nih. Tahu dong kalau program kesayangan kamu di Mentari TV bakal kasih segudang informasi dan rekomendasi yang kece-kece punya. Nah, kali ini ceria mau ajak kamu jalan-jalan lagi ke kota Kudus, Jawa Tengah. Yuk kita ke Pijar Park teman-teman ceria. Objek wisata yang terletak di desa Kejar, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah ini menawarkan konsep wisata yang ramah keluarga loh. Wah, suasana dan udaranya sejuk dan bikin nyaman banget ya teman-teman ceria. Gimana enggak? Hawa sejuk nan asri ini terasa karena letak tempat wisata yang cukup tinggi dan tepat berada di lereng Pegunungan Muria. Seketika mata dimanjakan oleh pemandangan pohon-pohon pinus yang tinggi dan cantik ini ya. Apalagi dari jembatan setinggi 5 meter ini. Bikin siapapun yang menaikinya jadi betah berlama-lama. Kayaknya nggak afdol nih kalau tak mengabadikan momen alias bersuah foto kayak gini nih. Siapa sangka objek wisata yang dibuka sejak 5 tahun lalu ini ternyata ramai dikunjungi pengunjung baik dari dalam hingga luar kota. Pantas aja, selain dimanjakan dengan keindahan alamnya, pengunjung ternyata juga difasilitasi dengan ragam prasarananya yang sangat memadai. Seperti tempat bermain khusus anak-anak, villa atau penginapan, restoran, hingga penyewaan mobil jeep loh teman-teman ceria. Makin seru kan? Bisa keliling di kawasan seluas 25 hektar ini sambil menggunakan mobil jeep. Karena spot fotonya bagus, masih asri, terus pemandangannya juga bagus-bagus. Puas sih, soalnya dulu waktu kesini tuh belum banyak tempat-tempat spot foto. Sekarang udah banyak tempat spot foto yang bagus gitu. Wisata di sini kan masih asri semua, terus kita ya di sini merasa nyaman dengan suasana dan keadaan yang ada di sini. Puas berkeliling, lebih afdol bersantai dekat villa sambil menikmati suasana asri dari hutan pinus ini ya teman-teman ceria. Bersantai dan bercengkrama bersama keluarga, sejenak bisa menghilangkan penat dari rutinitas sehari-hari. Suasananya itu adem, tidak panas. Mau makan sama saudara, cuma ngumpul-ngumpul, ngilangin stres di rumah.
piknik sekalian jalan-jalan ke tempat-tempat yang lain. Kebetulan dekat di pondoknya anak-anak, terus di sini suasananya itu adem. Terus anak-anak suka kan lebih luas, permainannya bebas. Jadi anak-anak seneng di sini. Oh iya teman-teman ceria, nama Pijar sendiri ternyata memiliki kepanjangan loh, yakni Pinus Kajar. Pemberian nama tersebut dikarenakan lokasi hutan pinus yang berada di daerah Desa Kajar. Tempat wisata ini juga buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 10 malam dan selalu diramaikan oleh pengunjung pada hari libur. Mengingat memang destinasi wisata di Kota Kudus sendiri untuk daerah warna wisata mungkin hanya di tempat kami ya yang menjanjikan keasrian alam. Kalau di weekend kami ada entertain, ada beberapa pertunjukan yang kami sajikan, live musik dan lain-lain. Untuk harga tiket masuk sebesar Rp10.000 dan tiket untuk naik jembatan sebesar Rp5.000. Dan untuk penyewaan villa hingga mobil jeep dibanderol mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Wah, seru banget ya tempat wisatanya. Kayaknya pengunjung betah deh berlama-lama di sana karena tempatnya asri banget, Satria. Betul banget Najla, lebih pas lagi kalau kita liburan bersama keluarga. Bisa sambil santai atau sambil mendengarkan lagu yang bikin kita rileks. Hehehe. Nah, ngomongin lagu, gimana kalau kita mengenal sejarah musik di Galeri Lokananta? Masih di daerah Jawa Tengah kok, Satria? Hah? Belajar sejarah musik? Ini menarik banget sih Najla. Aku penasaran banget soal seni dan musik. Kamu pasti suka banget deh kalau mampir ke galeri ini karena di sini tersedia puluhan ribu keping piringan hitam hingga studio rekaman musik legendaris. Kamu mau mampir ke sana nggak, Satria? Ya mau banget dong Najla. Yuk ajak aku dan teman-teman ceria ke sana. Nah, ini dia liputannya. Hai teman-teman ceria, puas berwisata ke hutan pinus? Kita mau ajak kamu jalan-jalan lagi nih. Tapi kali ini agak berbeda. Selain jalan-jalan, kita juga sambil belajar soal sejarah musik loh. Siapa di sini yang suka musik? Ayo tunjuk tangan. Nah, sekarang kita mampir ke Galeri Lokananta yuk teman-teman ceria. Galeri musik yang ada di Solo, Jawa Tengah ini menyediakan banyak informasi terkait sejarah musik yang ada di Indonesia. Yap, studio musik legendaris ini juga memiliki 53.000 keping piringan hitam loh teman-teman ceria. Tak hanya itu, di sini juga masih ada kaset hingga mesin rekaman dari tahun ke tahun yang dikemas dengan rapih dan masih sangat rawat. Menariknya lagi teman-teman ceria, siapa sangka perusahaan musik ini menjadi perusahaan pertama industri musik di Indonesia dan menjadi perusahaan terbesar yang dimiliki oleh tanah air. Gimana nggak bangga teman-teman ceria? Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1956 ini juga menyimpan rekaman pidato kenegaraan Republik Indonesia. Jadi salah satu studio rekaman terbesar dan terbaik juga tahun itu waktu di Indonesia itu juga miliknya Lokananta gitu. Nah karena banyak proses seperti itu, ada banyak arsip-arsip di tahun-tahun itu berupa kayak misalkan kontrak penyanyi, terus foto-foto pendokumentasian, artis siapa aja yang pernah di sini. Yuk kita lanjut keliling teman-teman ceria. Nah, ada salah satu lagu dari sang maestro Gesang Martohartono yang berjudul Bengawan Solo. Teman-teman tahu dong lagu legend ini? Di sini kita bisa loh mendengar ragam lagu-lagu daerah yang legendaris. Selain jadi sentra kreativitas dan niaga bagi musisi, seniman, dan UMKM, Lokananta juga menjadi destinasi wisata berbasis musik yang populer di kalangan anak muda juga loh teman-teman ceria. Seru ya, interaktif, banyak menjelaskan tentang gimana sih permusikan Indonesia dulu gitu. Jadi saya tahu, oh dulu sistem perekamannya seperti ini ya gitu. Terus dijelaskan juga artis-artis yang sempat berada di produksi ini, di Lokananta ini gitu kan. Puas berkeliling sambil belajar sejarah musik Indonesia, galeri ini juga memiliki kedai yang menyediakan aneka makanan dan minuman juga loh teman-teman ceria. Seru banget ya, bisa sambil bersantai, sambil mendengar lagu dan icip makanan dan minuman. Untuk teman-teman yang mau mengunjungi galeri ini, bisa datang setiap hari Rabu hingga hari Senin dan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 saja. Wah, galerinya keren banget ya Najla. Aku jadi nambah wawasan deh soal sejarah musik.
apalagi musik daerah. Setuju banget nggak nih? Setuju banget dong Satria. Kita sebagai generasi penerus harus bisa mempertahankan sejarah dan tradisi yang ada di Indonesia kan? Nah, kayak tradisi satu ini nih Najla. Di daerah Kalimantan Selatan ada salah satu tradisi yang masih dipertahankan dan dirayakan setiap tahunnya loh. Adalah tradisi merebut ribuan buah nanas. Hah? Rebutan buah nanas? Unik banget ya Satria. Pasti acaranya meriah banget ya? Wih, selain meriah, acara ini juga dipenuhi masyarakat yang antusias banget merebut buah nanas. Penasaran kan? Ini dia liputannya. Teman-teman ceria, kali ini ceria mengajak kalian melihat budaya unik masyarakat Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tuh lihat, ada menara tinggi yang tersusun dari ribuan nanas. Kira-kira buat apa ya menara nanas ini? Teman-teman ceria, inilah tradisi warga di Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, membuat menara yang disusun dari ribuan nanas. Wah, banyak banget ya nanasnya. Warga udah berkumpul dan siap memperebutkan ribuan nanas yang tersusun di atas menara ini. Lihat nih, para pemuda sudah naik ke atas menara dan melemparkan satu persatu buah nanas kepada warga yang sudah menunggunya. Hati-hati ya kan, naiknya itu tinggi banget loh. Jangan ditiru ya teman-teman ceria, adegan ini buat yang ahli aja. Tak butuh lama-lama, hanya dalam beberapa menit menara nanas setinggi 8 meter ludes diperebutkan warga. Wih, laris manis ya teman-teman ceria. Pasti buah nanasnya juga manis rasanya. Teman-teman ceria, ternyata pesta nanas digelar Pemda setempat untuk memeriahkan hari jadi ke-37 Kecamatan Mekarsari. Melihat besarnya animo masyarakat, rencananya kegiatan ini akan dijadikan agenda pariwisata tahunan yang menarik minat wisatawan. Jadi selama ini, selama 5 tahun terakhir, inilah event besar pertama di Kecamatan Mekarsari. Jadi informasi dari masyarakat, mereka sangat menantikan sekali ada event-event besar seperti ini. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui komoditas ganas, harapannya event yang besar ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun ke depan. Gak hanya itu teman-teman ceria, pesta nanas juga diharapkan bisa memotivasi petani nanas di Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan produktivitasnya. Wah, bener-bener meriah ya acaranya Satria. Selain acaranya seru, aku juga salut sama masyarakat setempat yang masih bisa mempertahankan tradisinya loh. Setuju banget Najla, walau ngambil buahnya rebutan, tapi kan masih bisa dan layak untuk dimakan. Lumayan buat mencuci mulut kalau habis makan. Eits, ngomongin makanan, aku juga punya informasi soal kuliner yang oke banget loh. Kamu mau nggak aku ajak makan selat alias bistik khas Jawa? Kalau makanan aku mah susah nolaknya Najla. Rasanya gimana tuh selat atau bistik khas Jawa itu? Nah, selain menyajikan menu yang enak, restoran ini juga punya ornamen yang unik loh. Pas banget buat memanjakan mata. Tunggu ya setelah yang satu ini, tetap di Ceria teman-teman. Kembali lagi di Ceria, cerita di informasi anak. Najla, katanya kamu mau ajak aku makan selat alias bistik khas Jawa Tengah. Aku udah penasaran banget nih. Tenang, aku jadi dong mau ajak kamu makan. Soalnya bistik khas Jawa ini rasanya otentik banget loh Satria. Otentik gimana sih Najla? Pasti sesuai sama lidah orang Indonesia ya? Gak hanya itu Satria, sayurannya aja ditanam secara hidroponik dan menggunakan daging pilihan. Wah, kayaknya aku makin gak sabar nih Najla. Aku udah keburu lapar banget nih. Kita mampir sekarang aja gimana? Yuk kita langsung aja mampir ke kedai selat Balis khas Solo di Jawa Tengah. Ini dia liputannya. Hai teman-teman ceria, masih duduk manis kan di depan TV? Tenang, ceria masih banyak informasi dan rekomendasi yang keren-keren loh. Kayak yang satu ini nih,
ada rekomendasi kuliner tepatnya dari kota Solo, Jawa Tengah. Yaps, selat Solo alias bistik khas Jawa yang rasa dan teksturnya sesuai banget sama lidah orang Indonesia. Coba lihat teman-teman ceria, baru masuk aja mata kita sudah dimanjakan dengan konsep kedai yang unik dan otentik ya. Vibes-nya kayak zaman dulu gitu. Apalagi ini nih, keramik-keramiknya. Walau terkesan kuno, tapi tetap terlihat cantik dan terawat ya. Mulai dari tembok yang dipenuhi piring keramik, meja, hingga kursinya, dominan dari keramik-keramik cantik ini. Wah, memang ide yang unik. Kedai bistik yang sudah berdiri sejak tahun 87 ini memang sengaja mengusung kedai dengan ragam keramiknya kayak gini teman-teman ceria. Maklum aja, sang pemilik ini dari kecil memang sangat menyukai benda-benda kuno kayak keramik gini. Koleksinya pun dirinya dapat dari mancanegara loh. Iya, kalau keramik itu khususnya dari luar semua. Jadi dari Thailand, dari Cina, dari Belanda. Eits, sampai lupa. Kita kesini kan mau makan bistik yang otentik rasa Jawa ya teman-teman ceria. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita intip proses pembuatannya. Ini dia teman-teman ceria. Telur dan semua sayuran seperti kentang, wortel, buncis, dan lainnya hanya dimasak dengan proses direbus saja. Yang menariknya lagi, semua sayuran ini ternyata ditanam sendiri dengan metode hidroponik loh. Keren ya? Dan ini dia nih teman-teman ceria, sang primadonanya. Yaps, daging sapi pilihan yang sudah dibumbui dengan saus kecapnya memiliki tekstur yang empuk, tentu didapatkan dari proses pengolahan daging yang baik. Yuk langsung santap. Oh iya teman-teman ceria, tahu nggak sih kata selat itu merupakan bahasa Belanda, yakni salci, yang berarti salad. Sedangkan bistik dari kata beefsteak, yang berarti daging. Nah, di Eropa sendiri, penyajian daging dan sayuran memang dengan porsi yang banyak dan besar. Banyak pengunjung ramai mengunjungi kedai Mbak Lis yang terletak di Jalan Yudhistira, Kota Solo pada jam makan siang. Tak hanya diramaikan oleh pelanggan dari daerah setempat, ternyata banyak pelanggan yang datang dari luar Solo juga teman-teman ceria. Untuk yang mau menyicipi seporsi bistik ini, dibanderol Rp21.000 hingga Rp25.000. Gimana Satria? Oke kan liputannya? Bisa jadi rekomendasi kuliner kalau main ke Solo untuk kamu dan teman-teman ceria di rumah. Betul banget Najla, habis makan berat, enaknya ditutup sama makanan yang manis-manis nggak sih? Ih, setuju banget deh Satria. Apalagi yang manis-manis kayak waffle atau ice cream. Enak banget pasti tuh. Tenang, setelah yang satu ini, aku punya informasi soal waffle kekinian yang ada di daerah Jakarta Utara. Kamu mau icip-icip gak? Ya pasti mau dong, teman-teman ceria pasti penasaran banget juga nih Satria. Tenang, setelah yang satu ini ya, tetap di Ceria teman-teman.